Biantoro belum juga kembali ke rumah Kimitra. Pria itu kemungkinan masih mencari ayam jantan berjari 5 yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan ritual tumbal umur. Pria itu jelas benar-benar serius ingin sekali mendapatkan Tika. Kalau menurut Kimitra, Biantoro kali ini sangatlah bersemangat ingin memenuhi semua syarat yang ia telah sebutkan. Beda sekali pada saat Biantoro ingin memberikan pelet pada Fani. Pria itu tidak terlalu antusias, hanya melaksanakan pemenuhan syarat dari Kimitra, karena memang diharuskan. Dari sudut pandang itulah, Kimitra benar-benar percaya bahwa Biantoro memang mencintai Tika sejak pertama kali mengenal wanita itu. Hanya saja Biantoro terlalu buru-buru mengambil keputusan untuk menikahi Fani, tanpa mencari tahu dulu tentang siapa keluarga besar Tika sebenarnya. Seandainya sejak awal dia mencari tahu tentang wanita bernama Tika itu, mungkin dia tidak perlu melewati pernikahan yang tidak diinginkan. Dia hanya perlu memberikan pelet pada Tika, dan aku jelas bisa mendapatkan Manda untuk kutumbalkan umurnya jauh lebih cepat. Biantoro memang terkadang sangat bodoh dan ceroboh. Tidak aneh kalau akhirnya dia hanya mendapatkan kegagalan meskipun sudah sering berusaha keras, gumam Kimitra. Kimitra meraih foto Manda yang didapatnya dari Biantoro 2 hari lalu. Ia tersenyum karena merasa sebentar lagi akan segera bisa melaksanakan ritual umur, tumbal umur, dan menumbalkan Manda. Sosok Manda benar-benar sesuai keinginan iblis yang dipujanya, membuat Kimitra semakin tidak sabar ingin melaksanakan ritual tumbal umur tersebut. Bagaimana jika aku sedikit memberikan wanita itu hadiah? Sekali aku ingin sekali memberikan pelajaran pada orang yang sudah melenyapkan utusan kepercayaanku. Wanita ini dan orang yang memberikan perlindungan kepadanya pasti sedang bersantai sekarang, karena merasa telah berhasil melalui ancaman Biantoro dikirimkan melalui aku. Kimitra tampak antusias. Kimitra meraih wadah batu berukuran sedang dan mengisinya dengan tanah kuburan. Ia menuang minyak bunga kamboja ke atas tanah kuburan itu, lalu membakarnya ke menyan putih. Ia membaca mantra untuk memanggil utusan yang lain agar bisa diperintahkan untuk memberi sedikit serangan terhadap Manda. Utusan yang dipanggil oleh Kimitra datang tak lama kemudian, setelah asap yang berasal dari kemenyan putih membumbung hingga menyelimuti bagian atas rumah itu. "Mitra," ujar si utusan berwujud makhluk besar dengan rambut penuh api. Kimitra pun tersenyum jahat. "Kita akhirnya bertemu lagi. Aku punya tugas mudah untukmu hari ini," ujar Kimitra. "Katakan, apa tugasnya? Biar aku selesaikan dengan cepat dan kamu bisa merasa senang melihat keinginanmu terpenuhi." Kimitra meletakkan foto Manda di ujung wadah batu yang tadi ia gunakan untuk memanggil makhluk berambut api itu. Makhluk itu melihat foto tersebut dengan jelas. Buat dia merasa tubuhnya terbakar, luar dan dalam. "Aku ingin memberi peringatan pada orang yang selalu melindunginya," titah Kimitra. "Itu perkara mudah. Katakan, berapa lama kamu ingin aku membuatnya merasa terbakar, luar dalam?" "Sangat lama. Biarkan dia merasakan panas yang tidak hentikan. Aku ingin dia merasa putus asa, dan aku ingin orang yang melindunginya mulai menyerah," jawab Kimitra. "Baiklah, tunggu saja di sini, dan aku akan memberi kabar setelah tugasku selesai." Makhluk berambut api itu pun segera menghilang dari hadapan Kimitra. Dalam sekejap, ia telah tiba tepat di sisi Manda, dan wajahnya telah ia lihat melalui foto yang Mitra tunjukkan tadi. Manda yang saat itu tengah tertawa bersama Juju
tampak sangat santai dan sama sekali tidak firasat buruk sedikit pun. Makhluk itu langsung mendekat dan hendak menyelubuhi tubuh Manda dengan rambut api miliknya. Namun sayang keinginan itu harus batal terpaksa. Tanpa diketahui oleh makhluk berambut api itu, Yana sejak tadi sudah melihat kehadiran dan memberikan perlindungan pada Manda sebelum disentuh. Hal itu membuat Manda hanya terkejut sesaat dan berpindah dari posisi di dekapan Juju. Lalu tak lama merasakan apapun lagi setelahnya, sementara makhluk berambut api itu kini terlempar akibat terkena dampak dari kekuatan Yana yang menyelubuhi seluruh tubuh Manda. Makhluk berambut api itu kembali ke rumah Ki Mantra dengan sendirinya. Setelah di rumah Ki Mitra, wadah batu yang tadi diisi dengan tanah kuburan, minyak bunga, kamboja, dan kemenyan putih mendadak hancur tanpa alasan. Ki Mitra menatap ke arah makhluk berambut api yang tadinya dipanggilnya. Makhluk itu menatap marah ke arah Mitra. "Kurang ajar kamu, Mitra. Biasanya kamu mengutuskan untuk menyerang manusia yang hidup benar-benar dilindungi oleh kekuatan ilmu putih. Apa yang melindungi wanita itu bukanlah kekuatan biasa. Aku hampir saja berakhir mengenaskan barusan. Jika tidak memilih menyerah, aku tidak lagi memenuhi perintahmu. Jangan pernah kau memanggil aku lagi." Murka makhluk berambut api itu lalu menghilang dari kehadapan Ki Mitra. Ki Mitra kini meraih foto Manda dengan tangan gemetar. Ia masih mencoba mencerna maksud dari perkataan makhluk berambut api tadi mengenai apa yang melindungi Manda. Dia terlindungi oleh kekuatan ilmu putih. Bagaimana bisa? Apakah dia salah satu keturunan dari para pemegang kekuatan ilmu putih? Sehingga di dalam keluarganya ada yang bisa memberikan perlindungan begitu kuat untuknya. Tanya Ki Mitra terhadap dirinya sendiri. Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari celah untuk bisa melakukan ritual tumbal umur terhadap Manda. Dan ketika celah itu kudapatkan, maka ritual tumbal umur itu tidak akan bisa sama sekali dihalau oleh kekuatan apapun. Manda harus menjadi tumbal untuk memanjangkan umurku, serta membuatku menjadi berjaya. Harus. Ayam jantan berjari 5. Atuh, mana ada ayam model begitu, Pak? Bapak mah suka mengada-ngada, ujar peternak ayam ke-43 yang Biantoro datangi. Biantoro ingin sekali marah usai mendengar jawaban dari peternak ayam itu. Namun hal itu diurungkan karena ia membutuhkan informasi dari si peternak tentang peternakan ayam lainnya. "Nggak ada ya, Mang? Kalau di tempat lain kira-kira ada nggak ya, Bang?" Tanya Bintoro tetap mencoba ramah. "Coba aja Bapak ke peternakan di kampung sebelah. Siapa tahu di sana ada ayam jantan berjali 5 yang Bapak cari. Kalau saya mah hanya jual ayam-ayam biasa yang umum, jarinya cuma 4. Berarti di kampung sebelah juga ada peternakan ayam, Mang?" "Iya ada. Coba Bapak ke sana. Siapa tahu bisa dapat ayam jantan yang jarinya 5. "Baik kalau begitu, Mang. Hatur nuhun atas informasinya," ucap Biantoro. "Nuhun sami-sami." Biantoro pun segera pergi dari peternakan itu dan menuju peternakan yang ada di kampung sebelah. Ia benar-benar tidak ingin menyerah. Ia merasa wajib untuk mendapatkan ayam jantan berjari 5 tersebut agar bisa memiliki Tika selama-lamanya. Reza berlari masuk ke rumah setelah merasakan sesuatu yang tidak beres di sekitar Manda. Ia saat itu tengah membuat box bayi dari kayu yang ada di sisa gudang. Ketika nalurinya terusik dengan hal yang tampaknya kembali berusaha menyerang Manda, ia pun segera meninggalkan pekerjaannya dan mencari keberadaan Manda. Munculnya Reza yang begitu mendadak di rumah tentu saja menarik perhatian para orang tua yang sedang berkumpul.
Mereka menatap ke arah Reza yang tengah mencari-cari keberadaan Manda, berharap mendapat penjelasan dari pria itu. Manda turun dari lantai atas bersama Cucu di sampingnya. Yana dan Ben ada di belakang mereka. Diikuti oleh Aris dan Sylvia. Reza pun langsung berhenti ketika akhirnya melihat Manda yang hampir tiba di lantai bawah. "Sudah kutangani, Dik. Kamu tenang saja," ujar Yana yang jelas tahu mengapa Reza tampak begitu cemas. "Aku sedang tidak siap barusan, Kak. Aku sedang fokus di gudang dan mengerjakan sesuatu," jelas Reza. Yana pun merangkul Reza seperti yang biasa ia lakukan sejak kecil ketika sedang berusaha membuatnya tenang. Jangan terlalu dipikirkan," saran Yana. "Kembalikan kerjaan yang sedang kamu kerjakan, biar aku yang awasi Manda dan Kak Tika." Reza pun mengangguk, lalu segera kembali keluar rumah menuju ke tempat arah gudang. Pram menatap ke arah Ben yang saat itu sedang mengiringi langkah Cucu dan Manda bersama Aris dan Sylvia. Yana mendekat tak lama kemudian dan langsung menatap ke arah Pram. "Kakek, mari kita nikahkan Cucu dan Manda segera mungkin," ujar Yana. Bagus menoleh ke arah Yana dan tampak sangat terkejut ketika mendengar apa yang tadi Yana katakan pada Pram. "Sekarang, hari ini juga?" tanya Bagus. Yana tersenyum ke arah Bagus. "Iya, Paman Bagus. Aku baru saja mendapat firasat buruk ketika sedang memberi pelindungan terhadap Manda barusan. Jadi aku sekarang menyarankan pada kakek untuk menikahkan Cucu dengan Manda hari ini juga," jawab Yana yang tampak begitu tenang. "Kamu mendapat firasat buruk, Yan. Tapi kok kamu tersenyum-senyum cantik begitu? Bukannya memasang ekspresi gelisah?" tanya Nania yang tampak heran. Ular putih milik Aris melata di bawah kaki Yana dan membuat senyum di wajah Yana semakin mengembang. Ia mengusap pelan punggung ular putih itu sebelum menjawab pertanyaan dari Nana. "Aku tersenyum karena setelah mendapat firasat buruk itu, ada firasat baik yang menyertainya, Kak Nila. Maka dari itulah, aku segera menyarankan pada kakek untuk memberikan restunya pada Manda dan Cucu," jelas Yana. "Lalu, bagaimana dengan Tika dan Sian, sayang? Juga bagaimana dengan Aris dan Lili?" tanya Arini seraya menggenggam tangan Yuna yang baru saja diraihnya. Yana pun duduk di sisi Arini, lalu merangkul dengan penuh kehangatan yang biasanya ia lakukan sejak menjadi menantu di keluarga Aditya. "Ibu tenang saja, begitu pulang dengan Paman Bagus dan Bibi Ayumni, pernikahan Kak Tika dan Kak Sian ataupun Aris dan Lili akan segera menyusul. Saat ini kita hadapi dulu saat-saat paling kritisnya. Karena hanya dengan melewati saat-saat kritis itulah, aku akan mendapatkan jalan untuk menghentikan rencana busuk laki-laki bernama Biantoro itu. Kak Tika tidak akan lagi bisa diancam melalui Manda, dan Manda tidak bisa diusik melalui orang suruhannya." Yana memberi Arini keyakinan. "Berarti sekarang sudah tahu kalau Biantoro itu tidak bekerja sendirian untuk memberi ancaman kepada Tika?" tanya Pram. "Iya kakek, alhamdulillah aku sudah tahu bahwa dia tidak mengerjakan pekerjaan busuknya sendirian. Serta aku juga sudah tahu siapa yang orang membantunya tersebut. Hanya saja aku tidak tetap boleh gegabah. Saat ini Manda tetap berada di posisi yang terancam dan Kak Tika juga tidak berada posisi yang tidak bisa menolak ancaman dari laki-laki itu. Maka dari itu, kita harus maju selangkah lebih awal dari mereka, agar mereka tidak bisa terkutik ketika akhirnya aku menemukan titik pasti mengenai keberadaan mereka. Maka dari itulah, aku mohon pada kakek untuk memberikan restu dan keputusan agar Manda dan Cucu bisa dinikahkan hari ini juga," jawab Yana dengan nada yang benar-benar lembut
agar Pram bisa menerima penjelasan. Pram pun mengangguk-angguk kepalanya, pertanda bahwa ia telah paham dengan situasi saat ini. Usai Yana memberikan penjelasan sesuai firasat yang ia dapatkan. Pram kini menatap ke arah Nanendra, Larasati, dan Arini yang tampak sedang menunggu pendapat ataupun masukan dari pria parubaya tersebut. Apakah kalian siap jika Manda dan Juju harus dinikahkan hari ini juga? Apakah tidak ada yang merasa keberatan dengan hal tersebut? Tanya Pram. Jika firasat Yana dapatkan adalah kunci untuk menghentikan tindakan laki-laki itu dan bisa menjauhkan dari kedua putriku, maka aku akan laras jelas tidak akan keberatan sama sekali. Ayah, jawab Narendra. Bagaimana dengan kalian, Laras, Arini? Apakah kalian juga memikirkan yang sama dengan Rendra, yang tidak merasa keberatan dengan dinikahkan Manda dan Cucu? Pram ingin tahu. Arini dan Larasati kini saling menatap satu sama lain, serasa tersenyum. Tangan mereka yang saling menggenggam sejak tadi, kini terasa semakin erat. Tentu saja, aku juga berpendapat sama seperti suamiku, Ayah. Aku tidak keberatan sama sekali jika Manda dan Cucu harus dinikahkan hari ini juga. Jawab Larasati. Ya, aku pun demikian. Aku jelas tidak akan menghalangi jika akhirnya Cucu menentukan pilihannya. Selama pilihannya jatuh pada wanita yang tepat dan bisa menerima segala kekurangan yang ada di dalam diri Cucu serta di dalam keluarga Aditya, aku akan menyayangi Manda sama seperti aku menyayangi Yana. Insya Allah, aku akan menganggap Manda seperti putriku sendiri. Sebagaimana Cucu yang selama kamu dan kakek Rendra anggap seperti putri kalian sendiri selama ini. Sejak dia mendapat sahabat Yana, janji Arini kepada Larasati dan Rendra. Pram menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembusnya perlahan untuk tetap menjaga ketenangan di dalam hatinya. Alhamdulillah, kalau begitu orang tua kedua belah pihak calon pengantin sudah ikhlas dan sudah memberikan restu. Kalau begitu, mari kita nikahkan Manda dan Juju hari ini juga. Lalu setelah itu, kita biarkan Yana menyelesaikan semua yang bersangkutan dengan laki-laki bernama Biantoro itu, beserta kaki tangannya, agar tidak juga menikahkan dengan Sian, serta Lili menikahi dengan Aris. Kita akan laksanakan satu persatu, agar Bagus dan Ayuni juga bisa merayakan pernikahan putra-putranya sesuai dengan keinginan mereka. Pernikahan Manda dan Juju cukup dilaksanakan secara sederhana hari ini, tapi tidak boleh demikian dengan pernikahan Tika dan Sian atau Lili dan Aris. Aku yakin Bagus dan Ayuni juga memiliki impian sendiri untuk anak-anaknya serta kedua calon menantunya. Bagaimana? Apa kalian semua bisa disepakati? Tanya Pram. Insya Allah, kami berdua akan mengikuti apapun yang terbaik pada saat ini. Kami jelas tidak mau terjadi sesuatu yang buruk. Jadi kami akan mengikuti sebagaimananya firasat baik yang Yana dapatkan. Jawab Bagus sekaligus mewakili Ayumi. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Umur. Ditunggu part selanjutnya. Oke.